Bapak-bapak, adik-adik, warga Jakarta semua. Indonesia kembali memegang keketuaan ASEAN di tahun 2023. Mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global di tengah gelapnya proyeksi perekonomian dunia. Presiden Joko Widodo saat kick-off keketuaan ASEAN 2023 akhir Januari lalu mengakui bahwa keketuaan ASEAN kali ini terjadi di tengah situasi ekonomi dan geopolitik global yang tidak menentu. Namun Presiden tetap meyakini ASEAN tetap menjadi kawasan yang penting dan relevan baik bagi rakyat, kawasan maupun dunia. Indonesia menjadi ketua ASEAN di tengah-tengah situasi global yang sangat tidak mudah. Krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, semuanya, perang, semuanya sedang terjadi. Tetapi saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan dua hal yang ditekankan Presiden dalam keketuaan ASEAN kali ini. Pertama adalah soliditas antara negara-negara anggota, juga mendorong ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga. Yang kedua, Bapak Presiden menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Namun Bapak Presiden kembali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan. Periode keketuaan Indonesia di ASEAN akan berlangsung selama 1 tahun, sejak 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023, yang menandakan kepercayaan kawasan regional kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan kawasan regional ASEAN di tengah kondisi pemulihan dunia pasca pandemi. Tim Liputan Media Group Network. Pemirsa, dalam keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, Indonesia berfokus pada pemulihan perekonomian pasca pandemi dan penciptaan perdamaian serta stabilitas di kawasan untuk mendorong ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dunia. Apa saja strategi untuk mencapai hal tersebut? Kami akan membahasnya bersama Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, dan Rolian Syah Sumirat, Direktur Kerjasama Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Selamat malam Pak Roy, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Metro TV, dan saya juga akan menyapa Bang Usman yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Bang Usman. Selamat malam Fitri. Oke, kita akan awali perbincangan dari Pak Roy terlebih dahulu mungkin ya. Pak Roy, mengenai keketuaan ASEAN kali ini kan mendorong ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia seperti itu. Nah, apakah kemudian lewat tema ini juga Indonesia berupaya memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan juga damai, Pak Roy? Ya, terima kasih. Mungkin saya harus mulai dengan kata-kata keketuaan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga keketuaan negara-negara ASEAN sebagai ketuanya itu memang ada periode gilirannya. Dan memang saat ini, tahun ini kita menjadi ketua ASEAN untuk keempat kalinya. Sesudah yang terakhir di tahun 2011. Tapi yang penting adalah bagi Indonesia, yang paling penting bahwa kita akan selalu tampil dengan berbagai macam gagasan yang menunjukkan bahwa kita tidak hanya menempatkan masalah keketuaan,
tapi juga masalah leadership, tapi kepemimpinan. Karena dengan hal seperti itu maka kita akan mencoba untuk memberi terobosan-terobosan yang kira-kira dapat diterima oleh negara ASEAN untuk kemakmuran, kepentingan bersama di kawasan. Dan dalam hal ini tentu terkait dengan pertanyaan bahwa bagaimanapun juga adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai warga ASEAN bekerja sama dengan 9 negara ASEAN lainnya untuk terus mencoba untuk menjaga stabilitas perdamaian keamanan yang didasarkan pada kesatuan ASEAN dan juga sentralitas ASEAN, sehingga kita memiliki pemahaman bersama yang sama, agenda yang sama, yang juga dapat membuat kita lebih fokus untuk melakukan suatu tindakan yang akan kita rasakan manfaatnya secara bersama. Oke, nah kembali kepada tema untuk keketuaan ASEAN mengenai ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia, epicentrum of growth seperti itu. Apa sebetulnya strategi untuk mencapai tujuan itu ataupun sesuai dengan tema itu, Pak Roy? Ya. Tema keketuaan tahun ini memang ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Itu adalah dua konsep yang tidak terpisahkan. Di satu sisi ASEAN Matters ditekankan pada bagaimana kita secara kolektif seluruh negara ASEAN itu diharapkan dapat terus mempertahankan dan mewujudkan agar ASEAN tetap penting dan relevan. Dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat ASEAN dan bahkan beyond ASEAN. Dan dalam hal ini tentu yang paling penting adalah bagaimana sentralitas ASEAN di dalam menjaga stabilitas keamanan di regional tetap dijaga. Terkait dengan epicentrum of growth adalah tawaran dari Indonesia kepada negara ASEAN untuk mengajak seluruh negara ASEAN dapat bekerja sama dan berupaya bersama-sama menjaga dan mempertahankan ASEAN ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, resilient dan berkelanjutan. Sebagaimana mungkin bisa dilihat dari kasus pasca pandemi, terdapat kebutuhan bahwa kita akan terus bekerja sama, mempererat kerjasama kita untuk menangani berbagai macam tantangan seperti pandemi yang mungkin akan terjadi di masa depan dalam berbagai bentuk tantangan lainnya. Dan terutama dalam masalah recovery ekonomi terkait masalah pandemi itu pun merupakan pembelajaran yang berharga untuk kita supaya dapat memperkuat kerjasama kita secara lebih terarah dan fokus. Oke, Pak Roy, kita ke Bang Usman. Bang Usman, mengenai mencapai tujuan tadi ASEAN Matters Epicentrum of Growth sendiri, menurut Anda bagaimana sebetulnya peran dari partisipasi dan juga dukungan masyarakat, Bang Usman? Iya, jadi kita ini ada satu survei yang dilakukan yang menjadi respondennya adalah penduduk negara-negara di Asia Tenggara. Tapi hasil survei itu memang jadi tantangan bagi kita. Sebagian besar masyarakat ASEAN justru mengatakan ASEAN tidak efektif, tidak relevan. Nah, mungkin itu juga disebabkan karena kurangnya informasi yang kita berikan kepada masyarakat bahwa ASEAN sesungguhnya sangat relevan, termasuk dalam konteks tema keketuaan Indonesia, ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Jadi ASEAN ini secara geopolitik misalnya ini bisa menjaga hubungan yang baik dengan dua kekuatan besar di dunia, yakni Tiongkok dan Amerika. Jadi kalau dalam istilah geopolitiknya ini pragmatisme yang positif begitu. Jadi kita menyeimbangkan hubungan di antara dua kekuatan itu. Nah, dengan demikian, dengan keseimbangan yang kita capai, kita juga bisa memetik manfaat ekonomi dari terjaganya hubungan dengan dua kekuatan besar itu. Misalnya kerjasama ekonomi dengan Tiongkok itu sama bagusnya dengan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN dengan Amerika misalnya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi ekonomi, misalnya ini data dari Sekretariat ASEAN dari 2010 sampai 2020, GDP gabungan 10 negara ASEAN ini mencapai 3 triliun dan memberikan kontribusi 3 triliun US dollar
berkontribusi lebih besar ya bagi pertumbuhan ekonomi global jika dibandingkan dengan Uni Eropa. Uni Eropa itu memang GDP gabungannya 15 triliun US dollar, tetapi Uni Eropa itu kan ada 27 negara. Ya, ASEAN cuma 10 negara. Artinya apa? Jadi kontribusi ekonomi negara-negara ASEAN terhadap GDP dunia ini lebih besar daripada Uni Eropa. Nah, ini perlu kita komunikasikan kepada masyarakat bahwa ASEAN itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan kemampuannya mendayung di antara dua kekuatan besar ya secara geopolitik begitu. Dan apa yang dilakukan oleh ASEAN ini menurut satu pakar ini ditiru oleh negara-negara lain, misalnya Amerika Latin, negara-negara Timur Tengah dan juga Afrika begitu. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan. Sebagai ketua, tentu saja Indonesia harus menjadi lokomotifnya. Ya, tetapi tidak cukup hanya Indonesia yang mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang peran besar atau kontribusi besar ASEAN terhadap dunia, baik secara geopolitik maupun geoekonomi, tetapi ini juga harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang lain. Indonesia harus mengajak negara-negara ASEAN yang lain untuk terus mengkomunikasikan betapa ASEAN ini relevan untuk menciptakan perdamaian, ya diperhitungkan untuk menciptakan perdamaian ASEAN Matters tadi, dan bisa menjadi epicentrum of growth atau pusat pertumbuhan ekonomi. Begitu kira-kira, Fitri. Oke, baik Bang Usman, Pak Roy dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan membahas bagaimana kemudian strategi dari Indonesia sebagai keketuaan ASEAN mengenai ASEAN Matters ini didorong untuk mengentaskan berbagai isu mulai dari pangan, energi hingga perubahan iklim. Apa roadmap yang kemudian dimiliki oleh Indonesia? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Roy, Bang Usman tadi sempat menyinggung mengenai isu geopolitik, tapi sebelum kita membahas mengenai isu geopolitik, ini kan ASEAN Matters juga didorong untuk mengentaskan berbagai macam isu lainnya, mulai dari pangan, energi hingga perubahan iklim. Apakah kemudian ada roadmap untuk kemudian mencari solusi dari berbagai isu yang diangkat ini? Ya, baik. Sebenarnya isu masalah terkait misalnya tadi ketahanan pangan, ketahanan energi, perubahan iklim itu memang terkait lebih kepada aspek epicentrum of growth. Bagaimana kita memproyeksikan diri untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Tapi memang seperti saya sampaikan di awal bahwa konsep ASEAN Matters epicentrum of growth itu adalah konsep yang tidak terpisahkan. Terkait keamanan dan ketahanan pangan di kawasan, memang saat ini kita terus mendorong agar terdapat komitmen dari negara-negara ASEAN untuk terus memperkuat kerjasama untuk memperkuat keamanan dan ketahanan pangan, terutama berdasarkan pengalaman kita ketika kita bersama-sama seluruh dunia mengalami masa pandemi, di mana masing-masing negara memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya segala macam. Tanpa pandemi saja masalah ketahanan pangan sudah menjadi isu tersendiri, apalagi ketika masa pasca pandemi, dan dibutuhkan komitmen bersama bagaimana kita supaya ke depannya bisa lebih siap untuk menghadapi potensi-potensi masalah seperti yang terjadi pada saat pandemi. Aspek yang akan kita dorong tentunya banyak, isu turunannya misalnya bagaimana tentang isu rantai pasok logistik atau supply chain, agar kita bisa bersama-sama saling menutupi kekurangan sehingga tidak akan bergantung atau sangat terpukul ketika adanya sebuah challenges yang dihadapi bersama. Kemudian kita juga harus bekerja sama lagi untuk terus melakukan upaya bersama untuk fasilitasi perdagangan misalnya. Itu juga terkait langsung dengan masalah keamanan dan ketahanan pangan. Isu lain yang juga harus saya angkat sebetulnya terkait dengan masalah kesehatan. Karena bagaimanapun juga pengalaman pandemi menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan membutuhkan upaya yang lebih untuk mempererat arsitektur kesehatan di kawasan. Sehingga kita tidak kagetan ketika kita menghadapi sebuah tantangan yang magnitude-nya bisa dibayangkan seperti ketika kita mengalami pandemi COVID-19.
Kemudian terkait dengan ketahanan energi, ini memang menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian masyarakat internasional saat ini. Indonesia telah mengusulkan pengembangan ekosistem terkait dengan kendaraan listrik atau electric vehicles di kawasan ASEAN. Ini sebenarnya bagian dari grand strategi negara-negara di kawasan yang sedang kita dorong terkait dengan transisi energi. Karena bagaimanapun juga penggunaan energi baru dan energi terbarukan ini kan di masa mendatang akan menjadi sebuah opsi yang inevitable, tidak bisa dihindari dan akan menjadi sebuah primadona dari kehidupan umat manusia. Dan terkait hal ini mengingat penggunaan energi berbasis fosil yang tidak ramah lingkungan itu akan mulai menurun, bagaimanapun perlu kesadaran bersama negara-negara di kawasan untuk mulai memberikan perhatian yang lebih, berinvestasi yang lebih untuk masalah electric vehicles ini. Itu antara lain yang sedang kita coba dorong di ASEAN. Oke Pak Roy, kita ke Bang Usman. Bang Usman, tadi kita membahas mengenai roadmap untuk kemudian mengatasi ataupun mencari solusi dari berbagai macam isu yang diangkat, diantaranya mengenai pangan, energi, hingga perubahan iklim. Tapi dari segi strategi komunikasi sendiri yang kemudian lebih detailnya seperti apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo untuk mengedukasi masyarakat terkait ASEAN Matters Epicentrum of Growth ini? Iya, jadi dalam 3 bulan terakhir sejak kita menerima tampuk keketuaan ASEAN, sudah ada berbagai pertemuan. Sudah ada berbagai pertemuan yang tadi Pak Roy sudah menyebutkan beberapa di antaranya dalam kaitannya dengan epicentrum of growth. Jadi ada pendanaan kesehatan, kemudian pangan, energi, keuangan, kawasan, dan sektor pariwisata. Sementara untuk bidang ASEAN Matters itu sebetulnya penguatan kelembagaan ASEAN, ya soliditas ASEAN itu harus kita ciptakan. Ya, dan ini sudah disampaikan oleh Ibu Menlu. Ibu Menlu kepada pers, tentu saja untuk diteruskan kepada masyarakat. Nah, dengan demikian maka strategi yang kita lakukan tentu saja adalah berkolaborasi dengan media, ya dengan media untuk meneruskan informasi-informasi tentang apa yang dibicarakan, apa yang dibahas dalam berbagai pertemuan. Juga nanti di KTT di Labuan Bajo Mei dan juga di Jakarta September nanti. Nah, ini juga satu strategi. Yang kedua, tentu saja kita harus memberikan menerapkan strategi yang bagaimana masyarakat di negara-negara ASEAN, terutama di Indonesia juga mudah mencerna ya berbagai informasi yang ada dalam kaitannya dengan keketuaan ASEAN. Nah, karena itu Kominfo 2 hari lalu kemarin ya, bukan 2 hari lalu, hari Senin itu sudah meluncurkan ASEANpedia. Nah, di ASEANpedia ini segala informasi tentang ASEAN dari mulai sejarah berdirinya, ya kemudian juga keketuaan Indonesia, profil negara-negara anggota ASEAN ini kita cantumkan di dalam ASEANpedia. Ini berbentuk e-book ya, e-book dengan bahasa yang sederhana dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ya, sehingga juga bisa diakses oleh masyarakat di luar Indonesia, di negara-negara ASEAN lainnya begitu. Nah, dengan informasi yang mudah dicerna itu, maka kita berharap ada penambahan pengetahuan di masyarakat tentang ASEAN. Ya, dengan demikian nanti akan muncul sikap positif, rasa memiliki penduduk ASEAN terhadap organisasi ASEAN begitu. Nah, dengan demikian maka akan memunculkan partisipasi masyarakat. Memang dalam KTT juga ini kan kita galang partisipasi masyarakat ya, masyarakat sipil misalnya LSM ini, kemudian pemuda ini juga ada momen-momen pertemuannya. Nah, jadi strateginya yang kita terapkan adalah kolaborasi, ya kolaborasi dengan media, dengan civil society, ya dengan pemuda, dengan organisasi-organisasi pemuda misalnya, dan yang paling penting adalah dengan masyarakat. Berkolaborasi dengan masyarakat antara lain adalah dengan memberikan pengetahuan, ya, pengetahuan yang lebih tentang ASEAN sendiri begitu. Kira-kira begitu strateginya. Jadi kolaborasi lah yang kita terapkan strateginya.
Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bang Usman dan juga Pak Roy, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Roy, selain ada tadi isu-isu yang sudah kita bahas mengenai pangan, energi, ada juga kemudian ada isu geopolitik yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari permasalahan ASEAN, baik itu dari luar, misalnya klaim Tiongkok terhadap wilayah Laut Cina Selatan, ataupun dari dalam untuk wilayah Myanmar, misalnya seperti itu. Nah, apa sebetulnya upaya ataupun inisiatif dari pihak Indonesia sendiri untuk menawarkan solusi lagi-lagi dari isu geopolitik ini? Oke, baik. Kalau boleh saya mulai dengan isu Myanmar, karena bagaimanapun juga kita sangat concern, khawatir dengan apa yang saat ini sedang terjadi di Myanmar sebagai negara yang berada di kawasan kita. Dan tentu secara garis besar adalah keinginan kita seluruh bangsa Indonesia untuk turut membantu Myanmar untuk kembali ke dalam kehidupannya yang normal. Jadi itu ya, kerangka utamanya. Dalam 3 bulan terakhir ini, masuk bulan keempat sebenarnya sejak kita menjadi ketua ASEAN, sudah banyak yang dilakukan, terutama diplomasi yang dipimpin langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Yang paling penting, Indonesia terus mendorong implementasi dari 5-point konsensus yang sudah dihasilkan dan disepakati oleh semua kepala negara ASEAN pada saat terjadinya kudeta sekitar bulan April 2021. Karena untuk negara-negara ASEAN, 5-point konsensus itu adalah pekerjaan rumah, homework yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah atau pihak-pihak yang bertikai di Myanmar untuk kembali ke dalam suasana normal dan bergabung secara normal lagi sebagaimana layaknya kita bertetangga. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama Ibu Menlu, pertama kita mencoba untuk memperkuat soliditas negara-negara ASEAN, bahwa penanganan masalah ASEAN harus dilakukan secara bersama-sama. Dan ini sudah ditegaskan pada saat berlangsungnya pertemuan para Menlu ASEAN dalam bentuk retreat pada bulan Februari lalu. Kemudian Indonesia juga terus melakukan engagement dengan semua stakeholders yang ada di Myanmar. Karena bagaimanapun juga kita mendorong bahwa bagaimanapun merekalah yang harus menyelesaikan konfliknya. Jadi kita mencoba untuk membuat sebuah atmosfer yang kondusif dan mendorong semua pihak yang bertikai untuk dapat mulai menunjukkan itikat untuk bisa berbicara bagaimana proses penyelesaian politik yang sustainable dapat berlangsung. Kemudian untuk pertama kalinya juga sejak 2 tahun terakhir ini krisis Myanmar terjadi, Indonesia sudah berhasil menyelenggarakan pertemuan para special envoy, di mana para special envoy dari negara-negara yang bertetangga dengan Myanmar dan juga special envoy utusan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dikumpulkan, itu bertemu dan kita melakukan tukar pikiran mengenai strategi apa sih yang harus dilakukan secara bersama-sama, secara komprehensif dan tidak terbelah-belah agar dapat membantu Myanmar ini untuk mulai melakukan proses dialog politiknya. Upaya lain juga misalnya Ibu Menlu sudah menyampaikan berbagai macam hal yang bisa disampaikan pada saat pertemuan di Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret lalu, di mana masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB menunjukkan support bahwa akan terus mendorong agar ASEAN perlu didukung upaya ASEAN untuk memberikan peluang bagi Myanmar dapat menyelesaikan konfliknya. Terkait dengan isu Laut Cina Selatan yang disampaikan tadi, perlu kita sampaikan juga, kami sampaikan bahwa kita saat ini sedang dalam proses untuk kembali mendorong upaya percepatan negosiasi sebuah code of conduct di Laut Cina Selatan yang diharapkan nantinya itu bisa menjadi sebuah code of conduct untuk mengatur perilaku negara-negara di kawasan agar tidak meningkatkan adanya ketegangan yang dapat membuat adanya sebuah konflik terbuka di kawasan. Baik. Tapi tadi Pak Roy sempat mengatakan ada soliditas di negara-negara ASEAN seperti itu ya. Kita ke Bang Usman. Bang Usman, mengenai soliditas negara-negara ASEAN ini sendiri, apakah kemudian ini juga berlaku untuk strategi komunikasi ASEAN Matters ini yang kemudian apakah juga sama diterapkan di negara-negara ASEAN lainnya? Betul sekali. Jadi sebagai sebuah
organisasi begitu ya. Saya kira soliditas itu sangat penting. Nah, Kominfo sendiri sudah mulai ya bagaimana kita mensolidkan di bidang komunikasi di antara negara-negara ASEAN dengan menyusun guidelines for combating fake news and disinformation. Itu inisiatif dari Kominfo dan sudah kita bicarakan dengan negara-negara ASEAN dan ini bisa menjadi panduan bagi seluruh negara ASEAN dalam memerangi hoax dan disinformasi. Itu satu contoh saja. Tentu soliditas di bidang komunikasi ini akan kita kembangkan ya ke bidang-bidang lain ya, terutama ketika kita menginformasikan kepada masyarakat di negara masing-masing anggota ASEAN ya untuk menyampaikan betapa ASEAN itu sebetulnya efektif, relevan, ya kemudian bisa menjaga keseimbangan geopolitik, ya termasuk bagaimana tadi upaya kita untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar ini harus kita komunikasikan. Ya dan upaya-upaya itu kan tadi sudah dijelaskan secara spesifik oleh Pak Roy ya, tetapi kalau kita lihat dibandingkan dengan kawasan lain, katakanlah Eropa ya, kalau Myanmar ini bisa kita sampaikan ini kan peristiwa dalam negeri Myanmar, ya, bukan berarti kita mengabaikannya, ya, tetapi jika dibandingkan dengan kawasan lain Eropa terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, ya ASEAN ini relatif stabil begitu ya, lebih stabil dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada publik begitu, kepada masyarakat di semua negara anggota ASEAN. Baik, kita harapkan dengan diskusi malam hari ini memang kemudian informasi kepada masyarakat terutama terkait keketuaan ASEAN Indonesia 2023 dan pentingnya ASEAN Matters, Epicentrum of Growth ini dapat kemudian semakin tersampaikan dan masyarakat semakin terbuka informasinya seperti itu ya. Baik, terima kasih Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo dan juga Pak Roy, Direktur Kerjasama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.